kemudian Imam Nawawi juga menulis kitab Ar-Raudhah, ya, wa Minhajut Thalibin. Mudah-mudahan nanti pada periode-periode selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas karya apa saja yang telah ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis, di dalam bahasa, ya, di dalam fikih dan seterusnya. Ya, Raudhah itu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, wa Minhajut Thalibin juga yang dikarang oleh Imam Nawawi. Raudhah ini ternyata adalah mukhtasar, ringkasan daripada Fathul Aziz, yang Fathul Aziz punya Imam Rafi'i yang mensarah kitab Al-Wajiz. Jadi kalau kita ulangi lagi, Nihayatul Matlab itu diringkas oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Wajiz, disyarah oleh Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Aziz, kemudian disarah lagi atau diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Jadi ada Raudhatut Thalibin, ada Minhajut Thalibin. Adapun Minhaj at-Thalibin atau terkenal dengan kitab Minhaj, ya, itu adalah mensyarah, jadi mukhtasar daripada kitab Muharrar. Jadi tadi, ya, Imam Rafi'i mensarah Al-Wajiz Imam Ghazali itu ada dua, Al-Muharrar dan Sarhu Al-Wajiz, Fathul Aziz. Fathul Aziz diringkas dalam Raudhah, kemudian Al-Muharrar diringkas di dalam Minhajut Thalibin. Yang menarik, saya mempunyai teman, ya, mengambil program doktor, ya, dan magister di Madinah Munawwarah, ya, dari Indonesia. Dia itu membahas Ziyadatur Raudhah ala Rafi'i. Maksudnya Imam Nawawi walaupun meringkas daripada Fathul Aziz, ya, tapi dia menambah sesuatu yang tidak ada di dalam Fathul Aziz, dan ini dijadikan bahan risalah magister dan doktor. Ya. Itu tambahan, ya. Jadi ada namanya Ziyadatun Nawawi ala Rafi'i. Lah kemudian Muharrar yang merupakan sarah daripada Al-Wajiz juga itu ternyata diringkas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin. Ini pertemuan kemarin sampai sini. Kemudian Minhajut Thalibin ini ternyata lebih terkenal daripada kitab Raudhah. Lah Minhajut Thalibin ini disarah oleh para ulama madzhab Syafi'i. Ya, Minhaj minimal ada 3 yang kita sebut. Pertama adalah Tuhfatul Muhtaj, ya. Tuhfatul Muhtaj ini adalah sarah daripada Minhaj, karya, ya, Ibnu Hajar Al-Haythami, ya. Karya daripada Ibnu Hajar Al-Haythami. Saya ulangi, Ibnu Hajar Al-Haythami pakai ta. Nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali yang meninggal dunia pada tahun 1974. Tuhfatu Al-Muhtaj. Buku ini menjadi buku yang sangat muktamad, sangat dijadikan sandaran, jadikan rujukan oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i sesudah Imam Nawawi, ya, sesudah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang meninggal dunia pada 1974. Jadi kita lihat, Imam Nawawi meninggal dunia 676, ini meninggal dunia 974, hampir 300 tahun setelah Imam Nawawi meninggal dunia. Ya, perlu saya tambahkan di sini, mohon mahasiswa dan penuntut ilmu bisa mencatatnya. Di sana ada beberapa perbedaan antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haythami dan Al-Haythami, ya. Apa bedanya? Bedanya sebagai berikut, ya. Ibnu Hajar Asqalani ini kita sudah tahu semuanya, pengarang kitab Bulughul Maram dan pensarah kitab Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari fi Syarhi
Sahih Bukhari, sangat terkenal sekali, Ibnu Hajar Asqalani, lahir di Asqalan, ya. Ini meninggal dunianya pada tahun 852. Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau ini Ibnu Hajar Al Haytami pakai ta. Meninggalnya kapan? 974. Jadi lebih senior Ibnu Hajar Al Asqalani sekitar 100 tahun lebih. Ya, itu Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di Mesir. Ya. Baik, beliau juga punya kitab selain Fathul Bari, punya kitab Tahdhibut Tahdhib, punya kitab Lisanul Mizan dan seterusnya berhubungan dengan buku-buku hadis. Ya, beliau juga termasuk madhab Syafi'i, pengikut Mas Syafi'i. Adapun Ibnu Hajar Al-Haytami ini juga pengikut madhab Syafi'i, sama-sama dari Mesir. Cuma beliau meninggal dunia, ya, atau maaf, lahir di namanya Mahallah Abil Haytam atau Al-Hayatim. Untuk zaman sekarang dulu namanya Mahallah Abi Haytam. Mahallah itu semacam distrik atau wilayah. Makanya ini Jalaluddin Mahalli yang kita akan bahas ini, Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuti. Jalaluddin Mahalli itu Jalaluddin dari Mahallah Al-Kubra, salah satu provinsi yang ada di Mesir, dan Jalaluddin Suyuti juga berasal dari Mesir yang merupakan wilayah Asyut, ya, Suyuti, Asyuti itu Mahalli. Ya. Baik, jadi di wilayah nama Abil Haytam, makanya Haytami karena lahir di wilayah Abi Al-Haytam, ya, di daerah provinsi Al-Gharbiyah Mesir. Ya. Jadi beliau ini meninggal dunia pada tahun 974 dan beliau ini mempunyai kitab namanya Shawa'iq Al-Mukhriqah. Shawa'iq Al-Mukhriqah itu kilatan petir yang membakar al-ahli rafdi wad-dhalal waz-zindiqah. Ya. Jadi beliau ini walaupun seorang sufi, cenderung kepada sufi yang sangat keras, tapi beliau membantah orang-orang yang Syiah Rawafid, membantah orang-orang yang sesat dan membantah orang-orang yang zindiq. Ya. Beliau adalah ahli fikih. Ya. Baik, itu Al-Haytami. Adapun yang terakhir adalah Al-Haythami. Al-Haythami ini lebih senior daripada Ibnu Hajar Al-Haytami dan lebih senior daripada Ibnu Hajar Asqalani. Sebagian ulama mengatakan Ibnu Hajar, tapi yang benar tidak disebut Ibnu Hajar. Beliau ada Al-Haythami, meninggal dunia pada tahun 807. Jadi 807 beliau dulu, baru Ibnu Hajar Al-Asqalani, baru Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya. Al-Haythami ini adalah lebih cenderung kepada ahli hadis. Beliau namanya Abul Hasan Ali bin Abi Bakar. Ya. Meninggal dunia 807. Beliau mengarang kitab yang sangat terkenal namanya Majma' Az-Zawaid wa Mamba'u Al-Fawaid. Salah satu kitab hadis yang sangat terkenal, saya punya di rumah. Ya. Dan beberapa buku hadis. Ini perbedaannya ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami yang benar, bukan Al-Haythami. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani ada seniornya, lebih senior lagi namanya Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Nanti akan kita bahas insyaallah ketika kita membahas tentang buku-buku hadis. Yang berikutnya ya, adalah Mughni Al-Muhtaj ila ma'rifati al-minhaj, ila ma'rifati al-fadil minhaj. Ini terkenal di kalangan para santri di Indonesia, ya, karya Al-Khatib Asy-Syarbini. Nama aslinya adalah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. Al-Khatib Asy-Syarbini meninggal dunia pada tahun 977. Jadi hanya berselang 3 tahun dari kematian seniornya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, baru Khatib Syarbini. Sama-sama mensyarah kitab Al-Minhaj. Jadi Tuhfatul Muhtaj, Muhnil Muhtaj, dan yang terakhir adalah Nihayatul Muhtaj, Sarhul Minhaj Lir-Ramli, Jiyabuddin Ar-Ramli.
Nama aslinya adalah Samsuddin Al-Jamal Muhammad bin Ahmad Hamzah. Ya, ini meninggal dunia pada tahun 1004. Ya, jadi sudah melewati tahun 1000. Jadi ringkasnya bahwa kitab Minhaj itu disarah oleh 3 ulama besar madzhab Syafi'i, Tuhfatul Muhtaj, Muhnil Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj. Yang 2 ini, Nihayatul Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj ini, 2 ini adalah yang dijadikan sandaran oleh madhab Syafi'i. Ya, jadi Nihayah dan Muhtaj adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, artinya menjadi pegangan sangat penuh di dalam madhab Syafi'i. Adapun kitab Muhni Muhtaj, ya, ini banyak keterangannya, tapi tidak sekuat Nihayatul Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj. Ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian dirasat maktabiyah, membahas buku-buku perpustakaan, buku-buku para ulama. Kita masih di awal-awal pembahasan buku-buku madhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.